Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Ferdiansyah dengan NIM 105231121 dari kelas Sistem Informasi 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang volatile information dalam forensic software Windows. Volatile information merupakan aspek penting dalam forensik digital, terutama pada investigasi kasus yang terkait dengan perangkat lunak Windows. Memahami jenis-jenis dan proses pengumpulan informasi volatile dapat memberikan wawasan berharga bagi para analis forensis dalam mengungkap kejahatan digital. Definisi volatile information. Yang pertama, definisi, yaitu volatile information mengacu pada data yang tersimpan di dalam memori komputer atau perangkat elektronik yang hilang saat perangkat dimatikan atau kehilangan daya. Yang kedua, contoh, yaitu termasuk data proses yang sedang berjalan, koneksi jaringan aktif, dan cache sistem operasi. Yang ketiga, pentingnya, yaitu volatile information dapat memberikan wawasan mendalam tentang aktivitas yang sedang berlangsung pada saat investigasi. Pentingnya volatile information dalam forensik digital. Yang pertama, mengungkap aktivitas saat ini, yaitu volatile information dapat mengungkap aktivitas yang sedang terjadi pada sistem saat itu juga, seperti proses yang sedang berjalan, koneksi jaringan, dan memori yang sedang digunakan. Yang kedua, rekonstruksi kejadian. Data volatile dapat membantu merekonstruksi kronologi kejadian dengan menganalisis jejak digital yang tertinggal di memori. Yang ketiga, deteksi ancaman, yaitu volatile information dapat membantu mendeteksi adanya malware, serangan, atau aktivitas yang mencurigakan pada sistem. Jenis-jenis information dalam Windows. Yang pertama, proses yang sedang berjalan, yaitu informasi tentang proses dan aplikasi yang sedang aktif di memori sistem. Yang kedua, koneksi jaringan aktif, yaitu data tentang koneksi jaringan yang sedang terbuka, termasuk alamat IP dan port yang sedang digunakan. Yang ketiga, cache sistem operasi, yaitu informasi yang disimpan sementara oleh sistem operasi untuk meningkatkan performa, seperti cache DNS dan file system. Proses pengumpulan volatile information. Yang pertama, identifikasi. Kenali jenis-jenis volatile information yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Yang kedua, akuisisi. Kumpulkan data volatile secara hati-hati agar tidak merusak atau mengubah informasi asli. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu dokumentasikan proses pengumpulan untuk memastikan integritas bukti digital. Alat-alat forensik untuk mengumpulkan volatile information. Yang pertama, volatility, yaitu alat analisis memori yang berguna untuk mendapatkan volatile information dari citra memori. Yang kedua, Wireshark, yaitu alat penangkapan paket jaringan yang dapat merekam aktivitas koneksi saat itu juga. Yang ketiga, Process Explorer, yaitu utilitas sistem Windows untuk memonitor proses yang sedang berjalan. Analisis dan interpretasi volatile information. Yang pertama, korelasi data, yaitu hubungkan volatile information dengan bukti digital lainnya untuk membangun gambaran yang lebih lengkap. Yang kedua, interpretasi konteks, yaitu pahami konteks dari data volatile seperti proses mana yang mencurigakan atau koneksi jaringan yang tidak biasa. Yang ketiga, validasi temuan, yaitu verifikasi temuan dengan membandingkannya dengan sumber informasi lain untuk memastikan akurasi. Tantangan dalam penanganan volatile information, yaitu sifat sementara. Yang pertama, volatile information mudah hilang saat komputer dimatikan atau kehilangan daya, sehingga membutuhkan tindakan cepat. Yang kedua, kompleksitas sistem, yaitu lingkungan sistem Windows yang kompleks dengan berbagai jenis informasi volatile perlu dipahami dengan baik. Yang ketiga, integritas bukti, yaitu pengumpulan data volatile harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak atau mengubah informasi asli.
Prosedur terbaik dalam pengumpulan volatile information. Yang pertama, persiapan, yaitu pastikan alat dan prosedur yang digunakan sesuai dengan standar forensik. Yang kedua, dokumentasi sistem, yaitu catat setiap tahap pengumpulan data volatile untuk mempertahankan rantai penanganan bukti. Yang ketiga, validasi, yaitu verifikasi integritas data yang dikumpulkan dengan membandingkannya dengan sumber lain. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Volatile information merupakan aspek kunci dalam forensik digital Windows. Pemahaman dan penanganan yang tepat dapat memberikan wawasan berharga bagi investigasi. Yang kedua, saran. Perlunya pelatihan dan pengembangan kompetensi dari tim forensis untuk menangani informasi volatile secara profesional dan efektif. Oke. Di sini saya menggunakan dua software. Yang pertama, Belkasoft RAM Live Capture. Yang kedua, Magnet RAM Capture. Oke. Pada software yang pertama, saya akan buka Belkasoft RAM Capture. Buka 64. Sebentar. Buka versi 64. Tekan yes. Tekan capture. Di sini bagian atas ya saya menyimpan pada folder C ya. Kita sedang memantau proses capture melalui indikator yang tersedia pada aplikasi. Setelah proses selesai, kita akan menerima pemberitahuan bahwa file hasil capture telah berhasil dibuat. Oke. Oke, sudah selesai. Saatnya kita akan melihat hasilnya. Buka akses data FTK Imager. Tekan yes. Oke, kita akan menambahkan file yang telah selesai tadi ya. Di sini file kita menyimpan. Ini filenya. Tekan finish. Pada ini adalah bagian bilangan-bilangan biner ya. Kita akan pencet show text only. Tekan find. Contoh di sini saya akan memasukkan Unicom. Tekan find. Nah, di sini terdapat sudah ketemu ya Unicom. Yang kedua, kita akan mencari yang lain dengan NIM saya 10523121. Tekan find. Ya, ketemu juga. Oke. Di sini kita akan mencari lagi LMS. Oke, ketemu juga. Setelah itu jika sudah, kita akan meremove. Sekarang kita menggunakan aplikasi yang kedua. Software yang kedua saya menggunakan Magnet RAM Capture. Tekan oke, kita tekan yes. Accept. Kita akan menyimpan hasilnya nanti di sini.
kita buat namanya magnet RAM capture. Tekan yes, tekan start. Disinilah proses sedang berjalan. Oke. 50% lagi. Oke, sudah selesai. Tekan oke. Kita silang. Buka akses data FTK Imager lagi. Kita buat yang baru. Image file. Tekan next. Kita cari file yang telah kita buat tadi. Magnet RAM capture, MRC. Kita open. Finish. Nah, pada bagian sini kita cari lagi. Misalkan Unicom. Ya, ada ya. Kita akan mencari lagi NIM saya yaitu 10523121. Tekan find. Ada juga. Setelah itu kita akan mencari lagi LMS. Ya, ada juga. Sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.